Apakah kamu pernah rugi saat investasi reksadana? Berikut ini aku rangkum 5 penyebab kerugian investasi reksadana supaya kamu bisa untung nih saat investasi reksadana. Yuk kita bahas di video kali ini. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Finansialku.com. Sebagai seorang investor reksadana, aku pasti pernah mengalami kerugian ya di reksadana. Ya, baik itu kerugian yang bersifat penurunan sementara, ya penurunan harga maksudku, atau disebutnya floating loss, atau juga yang kerugiannya sudah terjadi alias cut loss. Nah, selain itu, aku juga akan perkaya video ini itu dari pengalaman kami di Finansialku, handle klien-klien kami yang menggunakan jasa review investasi. Nah, siapa tahu kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Secara umum nih, aku bagi menjadi 2 penyebab kerugian, yaitu kerugian karena investornya dan juga kerugian karena manajer investasinya. Kerugian karena investor reksadana terjadi karena kita salah strategi nih ketika berinvestasi reksadana. Coba kita bahas beberapa kesalahan yang paling sering terjadi. Strategi TikTok reksadana atau trading reksadana. Ini kesalahan pertama dan yang paling fatal, melakukan trading reksadana. Aku lihat beberapa kemiripan dari klien-klien kami di Finansialku yang memiliki reksadana dalam jumlah ratusan juta rupiah dan dikelola oleh oknum lembaga keuangan. Sekali lagi, highlightnya adalah oknum. Awalnya itu kita bingung. Ini kenapa kok transaksi reksadana bisa sangat aktif ya? Sangat aktif tuh artinya frekuensi jual beli itu tinggi gitu. Sebulan bisa 2-3 kali atau bahkan lebih jual beli reksadana yang ya reksadananya mirip-mirip itu aja gitu. Kalau kamu sering trading reksadana itu kerugiannya adalah 1, kena fee beli, fee jual atau switching fee. Lumayan tuh kalau fee jual ditambah fee beli itu di total bisa 1%, kan lumayan. Kedua, reksadana kamu baru untung dikit, itu belum berkembang tapi sudah dilepas. Saranku, reksadana itu lebih cocok di investasi, buy and hold, bukan di tradingin. Nah, kesalahan kedua adalah hanya lihat dari return masa lalu. Ini kesalahan kedua ini kesalahan yang cuma bandingin data keuntungan atau return masa lalu. Kalau itu kamu biasanya kamu urutin tuh, return setahunnya mana yang paling besar, kalau kamu pilih itu, bener nggak? Iya kan? Padahal di ringkasan reksadana atau fun fact sheet reksadana itu sudah tertulis jelas kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. Oke? Ketiga, tidak memperhatikan faktor risiko. Nah, bagian ini aku sedikit advance ya, tapi penting banget. Investasi itu ibarat sebuah koin yang punya 2 sisi. Kita nggak bisa tuh hanya melihat faktor untung, tapi juga harus lihat faktor risikonya juga. Nah, beberapa rasio yang aku lihat adalah 1, perbandingan antara risk and return. Kemudian lihat standar deviasinya atau standard deviation. Ada Peta, Sharpe ratio, Trainer ratio, Jensen Alpha, Max Drawdown, dan lain sebagainya. Apakah kamu udah tahu apa aja itu bedanya Sharpe ratio, Trainer ratio, atau Jensen Alpha? Oke, enaknya bahas mana dulu nih kalau nggak ngerti? Komen ya. Oke, gini, kita rangkum dulu deh. 3 kesalahan yang disebabkan oleh investor reksadana yang menyebabkan investasi reksadana kita merugi. 1, reksadananya ditradingin. Ya, yang kedua, cuman lihat return masa lalu. Ketiga, tidak memperhatikan faktor risiko. Sampai sini teman-teman masih ngikutin? Oke, kasih like-nya dulu dong. Yuk, kita bahas 2 kesalahan manajer investasi yang membuat investasi reksadana kita merugi. Kesalahan dari manajer investasi biasanya kesalahan-kesalahan ini karena melanggar peraturan dari Undang-Undang Pasar Modal atau juga peraturan dari OJK yang menyebabkan sebuah reksadana itu dibekukan atau bahkan dibubarkan. Nah, 2 kesalahan yang pernah aku temui yaitu 1, jumlah AUM atau dana kelolaan itu tidak memenuhi peraturan OJK nomor 23 tahun 2016. Jadi di pasal 44 disebutkan pada ayat 1 itu berbunyi,
reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib ya, memiliki dana kelolaan paling sedikit 10 miliar rupiah dalam jangka waktu 90 hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksadana menjadi efektif. Jadi kalau kamu beli reksadana, khususnya yang reksadana yang baru launching, itu kamu perhatiin tuh dana kelolaannya atau AUM-nya. Aku yakin lah, sekarang ini reksadana yang ada di market punya dana kelolaan lebih dari 10 miliar rupiah. Yang kedua, imbal hasil pasti atau guaranteed return. Ini permasalahan kedua, ini manajer investasi yang menjanjikan fixed return atau guaranteed return. Dulu pernah terjadi, seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia. Lebih karena beberapa kasus, terutama lately ada satu lagi. Sebenarnya banyak sekali underlying yang bermasalah karena dari awal pada saat penerbitan produknya banyak sekali produk guaranteed return. Ketika menjanjikan guaranteed return, tiba-tiba terjadi kebutuhan cash flow nasabah, itu sehingga perusahaan, misalnya manajer investasi, tidak siap menyiapkan dananya. Jadi lebih karena itu karena masalahnya itu. Guaranteed return itu bahaya, teman-teman. Jadi kalau ada yang nawarin reksadana, tapi ada garansi returnnya, hati-hati, oke? Jadi kesimpulannya, kenapa investasi reksadana kita bisa rugi, itu karena rugi yang disebabkan investornya sendiri, ya. Satu, reksadana ditradingin. Kedua, cuma lihat return masa lalu. Ketiga, tidak memperhatikan faktor risiko. Dan juga karena rugi karena manajer investasi yang biasanya disebabkan karena menyalahi undang-undang pasar modal atau peraturan OJK. Contohnya apa? AUM-nya tidak memenuhi imbal hasil pasti atau guaranteed return. Kalau kamu butuh bantuan untuk review investasi kamu, silahkan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau di link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Melek Finansial seri investasi reksadana. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama keluarga, dampingi kehidupan, meraih kesuksesan bersama finansialku.com.